Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Sekarang di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat berbeda. Jadi kita akan bahas cara meningkatkan kualitas di studio. Jadi ada berbagai aspek yang sebenarnya harus dinilai dari sebuah studio ketika studio itu dikatakan bagus. Nah, sebenarnya yang kita akan bahas ini sebenarnya penilaian sendiri atau penilaian subjektif ya dari menurut kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tidak setuju atau mungkin teman-teman ada punya penilaian sendiri, teman-teman bisa langsung aja komen nanti di bawah kira-kira gimana pendapat kalian tentang pendapat kalian itu sendiri. Dan ya, seperti yang tadi kita udah bilang bahwa di sini sebenarnya bukan hanya untuk studio yang kita akan bahas, sebenarnya bisa juga untuk ruangan-ruangan lainnya seperti misalnya convention hall atau mungkin concert hall atau mungkin ruangan yang lebih spesifik lagi kayak theater hall seperti itu. Jadi sebenarnya meningkatkan kualitas studio yang akan kita bahas ini bukan hanya ruangan studio, tapi secara keseluruhan bisa diimplementasikan juga di ruangan-ruangan yang lain yang tadi kita udah sebutkan. Nah, langsung aja kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu aspek kualitas akustik ruang di dalamnya. Nah, jadi spesifik untuk studio musik atau ruangan-ruangan lainnya yang memang membutuhkan kualitas akustik yang bagus seperti concert hall ataupun control room, ini kalian sebenarnya harus mempelajari secara spesifik atau secara mendalam mengenai kualitas akustik di dalamnya. Karena ini akan sangat berpengaruh ke kualitas audio atau kualitas bunyi di dalam ruangan kalian. Nah, jadi ketika kalian mempelajari tentang akustik ruang ini sebenarnya nanti akan ada beberapa aspek penting yang akan kalian pelajari seperti misalnya membedakan panel akustik, karena kan panel akustik itu ada banyak, ada absorber, nanti absorber diklasifikasikan lagi, ada diffuser, nanti diffuser ada klasifikasinya lagi, dan nanti ada panel hybrid juga yang nanti ada klasifikasinya lagi yang berbeda seperti itu. Itu nanti kalian pelajari sebenarnya itu adalah satu kumpulan atau masih satu materi dengan materi akustik ruang. Dan sebenarnya ketika kalian mempelajari tentang akustik ruang itu sendiri, sebenarnya kalian tidak hanya mempelajari tentang panel saja, tapi kalian juga bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang misalnya kenapa bunyi itu terjadi di dalam ruangan, kenapa ruangan A dengan ruangan B kondisinya berbeda, ruangan A waktu dengungnya lebih tinggi dan ruangan B waktu dengungnya lebih rendah seperti itu. Dan itu semuanya dipelajari di materi akustik ruang. Nah, jadi ketika kalian mempelajari panel akustik itu, kalian akan mempelajari juga perbedaan panel akustik di dalam ruangan dan efeknya seperti apa. Dan sebenarnya kita sudah buat videonya, jadi kalian bisa langsung aja cari videonya. Jadi kita sudah buat bagaimana efek dari penggunaan panel akustik di dalam ruangan. Itu kita udah buat videonya sekitar 1 tahun yang lalu kurang lebih. Di situ akan terasa perbedaannya. Kalian bisa nonton aja. Jadi ketika sebuah ruangan itu tidak terisi panel akustik dan kemudian ruangan terisi dengan beberapa panel akustik yang dikombinasikan segala macam, di situ akan terasa perbedaannya mulai dari bunyinya seperti apa hingga nanti waktu dengungnya seperti apa. Dan nanti ada pengukuran secara mendalam juga seperti itu. Jadi memang benar-benar terasa ketika menggunakan panel akustik di dalam ruangan. Dan sebenarnya salah satu aspek penting ketika kalian mempelajari akustik ruang ini yaitu adalah sebenarnya setiap panel itu memiliki fungsi dan karakter yang berbeda-beda. Dan juga yang paling penting yaitu adalah penggunaan di dalam ruangannya berbeda-beda. Ketika kalian di studio musik, panel apa aja yang harus digunakan, ketika di ruangan besar seperti convention hall atau concert hall, panel apa aja yang harus digunakan, dan bahkan mungkin ke ruangan broadcast atau ruangan podcast itu juga sebenarnya panel akustik yang digunakan harus berbeda-beda dan itu harus menyesuaikan dengan kondisi di ruangan tersebut. Dan juga setiap ruangan itu pada dasarnya memiliki waktu dengung atau reverberation time yang berbeda-beda. Itu sebabnya kalian harus mempelajari juga tentang akustik ini. Dan sebenarnya hal penting lain ketika kalian mempelajari akustik ruang ini yaitu adalah sebenarnya studio yang bagus atau ruangan yang bagus itu tidak hanya bagus dari segi desainnya aja, tapi bagus juga dari segi kualitas bunyi yang ada di dalamnya atau kualitas suara yang ada di dalamnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian kesulitan ketika ingin mempelajari akustik ruang atau kalian mungkin tidak ada waktu untuk mempelajarinya lebih dalam, sebenarnya kalian juga bisa langsung konsultasikan masalah ruangan kalian atau masalah bunyi di dalam ruangan kalian itu dengan konsultan akustik. Nah, jadi konsultan akustik akan membantu kalian dalam menangani mungkin studio kalian yang mungkin reverbnya terlalu berlebihan atau reverbnya bermasalah seperti itu. Nanti kalian bisa langsung aja konsultasikan dengan konsultan akustik. Nah, kalau misalnya kalian ingin konsultasi dengan My Studio, nanti nomornya ada di deskripsi di bawah. Jadi kalau misalnya kalian
mau langsung konsultasi dengan kita, dengan Tim My Studio atau konsultan akustik dari Tim My Studio, nanti kalian bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi di bawah. Nah, sekarang kita akan membahas aspek yang kedua, yaitu adalah aspek insulasi suara ruangan. Nah, jadi kita sudah bahas di beberapa video sebelumnya. Di situ kita udah bahas secara lengkap mengenai perbedaan antara akustik dan juga insulasi suara ruangan. Dan di situ juga kita sudah jelasin apa itu akustik dan apa itu insulasi suara ruangan. Di situ kita juga jelasin perbedaannya seperti apa. Dan di video kali ini juga kita akan memasukkan bahwa insulasi itu sebenarnya salah satu aspek yang membuat studio kalian lebih berkualitas. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya insulasi suara atau insulasi bunyi itu akan membuat bunyi di dalam ruangan itu tidak akan terdengar di luar ruangan, begitupun juga sebaliknya. Jadi insulasi itu akan membuat bunyi di luar ruangan tidak akan terdengar di dalam ruangan yang berbeda. Nah, cara kerja dari sistem insulasi ini seperti apa? Sebenarnya cara kerjanya yaitu dengan cara memanfaatkan beberapa material khusus dan juga memanfaatkan sistem tertentu sehingga bunyi yang ada di dalam ruangan itu dipastikan tidak akan ke luar ruangan. Jadi kalau misalnya kalian ingin buat studio yang mungkin suara di dalamnya itu tidak kedengaran dari luar ruangan, begitupun juga sebaliknya kalian tidak ingin ada suara berisik dari luar ruangan masuk ke dalam studio kalian, nah otomatis kalian harus mempertimbangkan aspek insulasi suara ini. Nah, kenapa insulasi ini adalah salah satu hal yang penting untuk diperhatikan? Karena sebenarnya ketika kita ingin membuat studio, tahap awal dari pembuatan studio itu yaitu adalah membuat sistem insulasinya terlebih dahulu. Jadi semisal nih kalian udah buat studio, namun tidak ada sistem insulasinya, jadi suara dari dalam studio kalian tuh terdengar hingga keluar ruangan gitu kan. Jadi kalau misalnya studionya udah jadi tapi belum ada insulasinya, otomatis studio itu harus dibongkar dulu sementara, harus dikeluarkan dulu beberapa panelnya, dikeluarkan dulu beberapa peralatannya, kemudian dibikin sistem insulasi. Nah, ketika dibikin sistem insulasi, barulah nanti dipasangkan lagi beberapa panelnya. Nah, itulah sebabnya kenapa aspek dari sistem insulasi ini tuh cukup penting di studio kalian. Nah, mungkin dari beberapa kalian ada yang bingung apakah sistem insulasi itu hanya terpasang di bagian sekeliling dindingnya? Jawabannya adalah tidak. Jadi sistem insulasi itu dia terpasang selain di bagian dinding, itu juga terpasang juga di bagian plafon atau bagian atas ruangan dan juga di bagian lantainya jika dibutuhkan. Nah, sekarang kita akan bagikan rumusnya nih. Kira-kira ruangan kalian perlu nggak sih lantainya itu dibikin sistem insulasi? Atau ruangan kalian perlu nggak sih plafonnya itu ditambahkan sistem insulasi? Ya, ini sebenarnya bukan rumus sih, tapi ini sebenarnya hanya ya tips sederhana lah bagaimana kalian menentukan apakah ruangan kalian itu butuh insulasi di bagian lantai atau di bagian atas atau tidak, seperti itu. Nah, cukup sederhananya itu seperti ini. Kalau misalnya kalian punya studio di lantai 1, atau kalau misalnya kalian punya studio di lantai dasar atau basement, itu lantainya tidak usah diberikan insulasi karena bunyi yang ada di dalam ruangan itu dia langsung menembus ke bagian tanah, seperti itu. Jadi untuk di lantai basement atau lantai 1, lantainya tidak usah diberi insulasi. Tapi kalau misalnya di atas basementnya atau di atas lantai satunya itu ada lantai 2, otomatis di bagian plafon itu disarankan harus ada insulasi agar bunyi yang ada di lantai 1 itu tidak terdengar hingga ke lantai 2. Nah, kalau misalnya studio kalian itu ada di lantai 2, otomatis bagian lantainya itu harus ada atau disarankan menggunakan sistem insulasi. Kenapa demikian? Karena bunyi yang ada di studio lantai 2 itu kemungkinan dia akan menembus hingga ke lantai 1. Jadi disarankan kalau misalnya kalian punya studio di lantai 2, lantainya juga diberi sistem insulasi agar bunyinya tidak merambat atau tidak terdengar ke lantai 1, seperti itu. Dan kalau misalnya studio kalian yang di lantai 2 tadi ada lantai 3-nya atau lantai di bagian atasnya, otomatis di bagian plafonnya juga disarankan menggunakan sistem insulasi karena studio kalian berada di tengah. Jadi bunyi yang ada di lantai 2 tadi menggunakan sistem insulasi di bagian plafon dan di bagian bawah agar bunyinya tidak terdengar hingga ke lantai 3 dan ke lantai 1, seperti itu. Dan yang terakhir, kalau misalnya studio kalian ada di lantai 3 atau di lantai paling atas. Nah, kalau misalnya studio kalian ada di lantai paling atas nih, otomatis di bagian lantainya itu disarankan untuk menggunakan sistem insulasi agar bunyi yang ada di dalam studio kalian tidak merambat
ke lantai di bawahnya, lantai 2 hingga lantai 1 dan sebagainya. Nah, kalau misalnya studio kalian yang di lantai 3 itu di atasnya tidak ada ruangan lainnya atau tidak ada lantai lainnya seperti itu, di bagian atasnya langsung dak beton seperti itu ya, ya tidak usah menggunakan sistem insulasi, tidak apa-apa, karena memang di bagian atasnya sudah tidak ada ruangan lainnya dan mungkin tidak akan mengganggu seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu konsep sederhananya. Semoga kalian paham. Kalau misalnya kalian nggak paham, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Dan mungkin ada pertanyaan lagi, apakah insulasi itu hanya dipasang di bagian dinding, plafon, dan juga lantai saja? Jawabannya adalah tidak. Nah, jadi untuk membuat sistem insulasi yang maksimal itu sebenarnya kita harus menutup celah udara. Itu sebabnya di beberapa studio yang kita udah buat, kalau misalnya kalian nonton video-video kita, itu sering banget kita buat studio dengan pintu khusus, jadi pintu akustik atau pintu yang sudah dilengkapi dengan sistem insulasi suara ruangan. Karena memang pintu yang sudah kita buat itu kita rancang khusus dan desain khusus agar bunyinya tidak merambat keluar ruangan melalui pintu tersebut. Dan studio-studio yang sudah kita buat sebenarnya minim juga ya, ada jendelanya ataupun ada lubang ventilasi udara yang ada di atas pintu itu memang sangat minim, karena memang untuk membuat sistem insulasi yang baik otomatis kita membutuhkan minimnya celah udara seperti itu. Jadi mungkin kalian ada yang bertanya, terus untuk sirkulasi udaranya gimana? Nah, kebanyakan studio yang sudah kita buat itu kita menggunakan AC di dalamnya, dan juga mungkin kadang beberapa ruangan juga menggunakan exhaust seperti itu untuk sirkulasi di dalam studionya. Jadi tidak bakal kepanasan di dalam studionya. Nah, jadi kalau misalnya nih kalian kesulitan untuk membuat sistem insulasi suara sendiri, ataupun kalian kebingungan nih dengan buatnya seperti apa, material yang harus digunakan seperti apa, dan mungkin prosesnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, sebenarnya sistem insulasi ini kalian bisa gunakan jasa untuk peredam suara ruangan. Jadi kalau misalnya kalian kesulitan ingin membuat sistem insulasi, kalian bisa langsung aja konsultasikan atau menggunakan jasa peredam suara ruangan. Nah, kalian juga bisa gunakan jasa dari kita, jasa My Studio, untuk membuat sistem insulasi suara di dalam ruangan. Nanti kita ada beberapa opsional seperti sistem insulasi yang tipe standar plus, dan juga tipe pro. Dan itu dia berbeda-beda dari segi material, dan OITC-nya juga berbeda-beda. Jadi nanti kalian bisa langsung konsultasikan dengan tim kita kalau misalnya kalian ingin membuat sistem insulasi suara ruangan yang profesional dan hasilnya bagus oleh tim kita. Dan nanti konsultasinya gimana, kalian bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Sekarang kita akan bahas aspek yang selanjutnya, yaitu adalah aspek desain. Nah, sebenarnya kenapa kita menempatkan aspek desain ini ke aspek ketiga? Sebenarnya karena memang desain ini menyesuaikan dengan selera kalian juga. Kalau kalian merasa, oh desain studio musik kalian udah cukup bagus nih ketika dipasang panel sederhana seperti ini, ketika hanya menggunakan warna yang biasa tapi panelnya udah cukup dan kualitas suaranya udah bagus, kalian merasa biasa-biasa aja, ya udah silakan. Tapi kalau misalnya kalian memang cukup detail dengan ruangan kalian ingin buat studio yang bagus dengan panel yang sangat tersusun rapi, dan juga mungkin panelnya ingin dibentuk khusus, nah kalian bisa simak di aspek yang ketiga ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah pahami tentang konsep akustik ruang, kalian sudah mempelajari tentang beberapa kombinasi panel di dalam ruangan, penggunaannya, dan juga mungkin kalian sudah pelajari secara detail kira-kira panel absorber posisinya di sebelah mana, panel diffuser posisi yang baik di sebelah mana. Nah, barulah kalian ingin mengupgrade studio kalian ingin buat desain studio kalian lebih menarik lagi. Nah, inilah aspek yang terakhir, yaitu adalah aspek dari desain. Jadi sebenarnya untuk membuat studio yang bagus itu tidak hanya memerlukan desain yang bagus juga, sebenarnya membutuhkan juga kualitas suara yang bagus. Itu sebabnya tadi kita menaruh aspek akustik ruang di nomor pertama seperti itu. Tapi ini sebenarnya opsional ya, bebas-bebas aja ya. Kalau misalnya kalian mau, desain harusnya nomor 1 nih, treatment akustik belakangan, ya terserah kalian seperti itu. Karena ini memang subjektif pendapat kita pribadi. Dan di sini disclaimer sebentar bahwa saya ini sebenarnya bukan seorang desainer interior. Saya juga bukan memiliki latar belakang seorang desainer interior. Jadi kalau misalnya aspek dari yang terakhir ini ada kendala ataupun kalian lebih mengetahui lebih dalam, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Jadi di video ini sebenarnya kita hanya akan sharing aja kira-kira proses atau bagaimana sih step-step untuk membuat desain studio yang bagus seperti itu. Yang pertama yaitu kalian harus tahu kondisi di dalam ruangan kalian.
Nah, kalian harus tahu nih kondisi ruangan kalian tuh sebenarnya seperti apa. Mulai dari ukurannya, tingginya seberapa, dan panjang kali lebarnya seperti apa, itu kalian harus kenali terlebih dahulu. Dan juga kalian harus ketahui nih kelistrikannya seperti apa, dan mungkin ada pencahayaannya seperti apa, kalian harus ketahui terlebih dahulu. Nah, itu tadi poin yang pertama, kalian harus ketahui dulu mulai dari ukuran dan segala macamnya. Sekarang kita akan masuk aspek yang kedua, yaitu adalah aspek warna dan juga tema. Nah, untuk poin yang ini sebenarnya kita tidak akan bahas secara lebih mendalam ya untuk aspek warna dan tema ini. Sebenarnya tema kalian bisa pelajari juga di luar video ini, kalian bisa googling juga ya, karena ada banyak banget tema-tema, atau kalian bisa cari referensi dari video-video kita sebelumnya, karena di situ kita sudah banyak bahas studi-studi yang sudah kita buat beserta temanya segala macam yang sangat bermacam-macam. Kalian bisa cari referensi melalui video-video kita sebelumnya. Nah, jadi dari segi tema ini itu sendiri sebenarnya kalian bisa pelajari tentang yang namanya psikologi warna. Jadi psikologi warna itu secara singkatnya bagaimana suatu warna itu bisa mempengaruhi atau bisa berpengaruh terhadap emosi manusia atau terhadap emosi pengguna di dalamnya. Jadi ketika kalian sudah mempelajari psikologi warna ini itu sendiri, jadi kalian bisa menentukan nih, kira-kira kalian mau mood warnanya seperti apa, kalian mau tone warnanya seperti apa, dan bisa berpengaruh ke kalian sendiri selaku penggunanya, seperti itu. Nah, itu dia tentang psikologi warna. Nah, kalau misalnya kalian masih merasa kesulitan nih mempelajari tentang psikologi warna, sebenarnya kalian bisa menentukan tema atau warna di ruangan kalian itu dengan aspek dua warna atau dua pembagian warna ya, yaitu adalah warm dan juga ada cold. Jadi kita akan bahas yang warm dulu nih. Jadi sesuai dengan namanya yaitu warm color, jadi warna-warna yang bisa memberikan kesan kehangatan di dalam ruangan seperti itu. Jadi contohnya yaitu adalah merah seperti itu, ataupun warna orange itu juga bisa, ataupun mungkin warna kuning yang rada kecoklatan atau rada keorange itu bisa juga masuk ke dalam warm color karena bisa memberikan kehangatan seperti itu. Nah, contoh studionya sendiri yaitu ada beberapa di sini, yaitu kalau untuk warna warm color itu kalian nanti bisa nonton videonya ya. Di situ ada dari klien kita namanya Pak Isan, itu dari Depok, studio musik di Depok. Dia memang kecenderungan warnanya menggunakan tone warna warm color. Jadi ada juga salah satunya yaitu adalah studio dari klien kita di Pati. Itu cukup unik. Itu dia berbentuk kayak rumah joglo seperti itu. Kalau nggak salah judul videonya Joglo seperti itu, studio yang memiliki kesan joglo. Itu dia juga sebenarnya menggunakan desain dengan tone warna warm color karena lampunya sendiri kalau nggak salah warnanya masih menggunakan tone warna warm white seperti itu. Dan juga kalau nggak salah ada salah satu ruang karaoke itu milik klien kita namanya Pak Nando di daerah Jakarta Selatan kalau nggak salah. Nah, itu juga menggunakan tone warna warm color seperti itu, dan ada aksen sedikit dengan warna kayu natural, tapi ini sedikit opsional ya karena memang dia cenderung warna utamanya sebenarnya menggunakan warna krem seperti itu. Dan ya, itu adalah beberapa contoh studio yang sudah kita buat dan ruangan yang sudah kita buat menggunakan tone warna warm color. Dan ya, itu beberapa contohnya. Kalau untuk yang cold sendiri, jadi tadi kita udah bahas tentang warm color, sekarang kita akan bahas tentang cold color. Jadi yang seperti yang kalian udah tahu bahwa cold itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah dingin ya, atau bisa juga mungkin ada yang mengartikan ketenangan seperti itu. Jadi kecenderungan warnanya mungkin ke arah yang memang dia lebih ke arah dingin, contohnya yaitu adalah warna biru seperti itu, dan juga ada warna ungu segala macam seperti itu juga bisa. Dan contoh dari studio yang sudah kita buat dengan tone warna cold color ini sebenarnya cukup banyak. Contohnya yaitu adalah dari klien kita Kak Gilbert, itu adalah studio musik yang memang kombinasi warnanya cukup menarik. Di situ ada warna biru dari ambient light-nya itu sendiri, kemudian sekelilingnya juga ada warna biru dengan kombinasi warna abu-abu dan warna putih itu sendiri. Itu bisa dikategorikan sebagai studio dengan warna cold color. Dan yang contoh lainnya yaitu adalah studio DJ. Itu adalah studio DJ milik klien kita namanya Pak Vicky. Itu juga sebenarnya cenderung warnanya, tone warnanya yaitu menggunakan cold color karena dia ada kombinasi warna biru juga seperti itu, dan juga ada lampu warna pink kalau nggak salah di dalam studionya seperti itu. Itu juga termasuk dalam studio yang menggunakan warna cold color. Jadi dia bisa memberikan kesan tertentu di dalam ruangannya. Jadi kalau misalnya kalian bingung tentang psikologi warna yang terlalu ribet,
kalian bisa pelajari tentang tone dua warna ini, yaitu adalah warm color atau cool color, seperti itu. Nah, karena tadi kita menyebutkan nama dari klien kita dan juga menyebutkan secara detail studionya seperti apa, jadi kita mau berterima kasih untuk klien kita yang sudah mempercayakan My Studio untuk membuat studio-studionya. Nah, itu dia pembahasan dari poin mengenai warna. Sekarang kita akan membahas poin lainnya, yaitu adalah poin mengenai pola dan juga bentuk. Sebenarnya pola dan bentuk ini cukup sederhana, jadi bagaimana kalian membentuk atau menyusun pola-pola di bagian dinding, kurang lebih seperti itu, atau menyusun panel-panelnya di bagian dinding dengan menggunakan pola-pola tertentu. Tapi di sini kita akan membahas bentuk dan polanya cukup sedikit aja, kita tidak akan mendalami tentang pola diagonal, heksagonal, dan segala macam. Tapi kita di sini membaginya dengan beberapa kategori, yaitu yang pertama. Nah, yaitu yang pertama kalian bisa pelajari tentang pola atau bentuk yang futuristik. Jadi singkatnya aja, futuristik ini tuh sebenarnya definisinya berbeda-beda, kalian bisa cari definisinya di Google. Cuma futuristik ini tuh identik mungkin dengan tema masa depan seperti itu ya. Jadi futuristik ini contohnya adalah seperti studio broadcast dari klien kita di Universitas Maranatha Bandung. Di situ studionya ada 3, tapi ada salah satu studionya yang memang dia konsep dan temanya itu cukup futuristik. Di situ mungkin kita bisa masukkan di kategori futuristik ini. Jadi memang futuristik ini identik dengan pola bentuk dengan potongan yang cukup tegas, tapi dia menyatu seperti itu. Dan juga identik juga dengan warna-warna yang cenderung cool color seperti itu. Karena di sini contoh yang kita buat, dia memang menggunakan warna dengan tone warna abu-abu, warna biru juga dia masuk ke dalamnya, dan seperti itu. Dan juga menggunakan potongan bentuk pola yang dengan potongan yang cukup tegas seperti itu. Ditambah lagi dengan ambient light-nya yang ada di bagian dinding. Jadi memang salah satu referensi ini bisa jadi referensi buat kalian yang suka dengan desain futuristik. Yang kedua ya ini adalah desain simple. Sebenarnya simple ini definisinya cukup luas, cuman kita buat contohnya aja. Jadi ada salah satu meeting room dari klien kita di TVRI Yogyakarta. Ini dia desainnya cukup simple, jadi dia hanya menggunakan panel akustik, yaitu kalau nggak salah panelnya absorber. Jadi dia hanya menggunakan potongan persegi, kemudian disusun secara merata begitu di bagian sekeliling ruangannya, dan disusun juga hanya menggunakan 3 aspek warna yang color palette-nya juga cukup menarik. Jadi memang dari segi polanya dia cukup simple, tapi bisa didesain cukup menarik. Jadi contohnya seperti ini kurang lebih. Jadi ini adalah salah satu contoh dari desain yang cukup simple dari meeting room yang sudah kita buat di TVRI Yogyakarta. Nah, yang ketiga yaitu adalah pola atau bentuk yang classy dan elegan. Sebenarnya classy kan berasal dari kata berkelas ya. Jadi memang bentuk-bentuk yang memang terlihat lebih berkelas seperti itu ya. Nah, sebenarnya classy ini kan berasal dari kata berkelas ya, seperti itu ya. Jadi mungkin bentuk atau pola yang sedikit terlihat mahal gitu studio kalian gitu. Jadi contohnya yaitu ini adalah studio yang baru kita review beberapa bulan lalu, yaitu video dari milik klien kita di Sukoharjo. Jadi memang dia desainnya itu cukup classy, berkelas, terlihat elegan. Di sini itu kita bisa lihat dari bentuk keseluruhan ruangannya menggunakan tone warna yang memang cenderung cukup hangat dengan bentuk pola yang cukup classy juga. Jadi ada permainan beberapa kombinasi warna seperti abu-abu yang dikombinasikan dengan warna kayu natural, dan warna kayu naturalnya juga cukup beragam. Di situ ada yang warna kayu natural tua dan ada warna kayu natural muda seperti itu. Kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, yaitu memang dia kelihatan lebih berkelas begitu. Nah, kurang lebih itu adalah beberapa contohnya. Kalau misalnya ada kesalahan atau mungkin kalian ada masukan tentang bentuk atau pola ini, kalian mungkin ada tambahan juga, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu adalah poin pencahayaan. Nah, sebenarnya pencahayaan ini kenapa cukup penting di dalam ruangan? Ya, simpelnya karena kalau misalnya nggak ada cahaya di dalam ruangan kalian, memang ruangan kalian ya nggak bisa terlihat apa-apa seperti itu. Jadi memang pencahayaan ini cukup penting di ruangan kalian. Nah, sekarang untuk mempelajari lebih dalamnya seperti apa, jadi kalian bisa bagi jadi beberapa aspek atau poin tertentu juga. Yang pertama yaitu di sini kalian bisa menentukan kira-kira kalian ingin menggunakan lampu yang seperti apa. Jadi kalian ingin menggunakan lampu yang berapa Kelvin seperti itu, atau mungkin kalian juga ingin menggunakan lampu yang mungkin ingin menggunakan yang warm atau yang netral atau yang cool seperti itu. Kalian bisa pertimbangkan sendiri.
Nah, itu tadi dari pencahayaan utamanya. Kalau misalnya kalian bosan dengan pencahayaan utama yang mungkin hanya satu atau beberapa saja, kalian bisa juga tambahkan dengan ambient light. Nah, kalian di sini bisa menggunakan ambient light dengan menggunakan lampu LED seperti itu. Kalian mungkin bisa tambahkan di drop ceiling. Kalau misalnya nggak ada drop ceiling, kalian bisa mungkin tambahkan di bagian dinding ruangan seperti itu. Itu akan membuat studio kalian juga akan lebih menarik lagi dan juga akan bisa memberikan kesan tertentu di studio kalian. Kalian juga mungkin bisa menambahkan task lighting. Task lighting yaitu adalah lampu atau pencahayaan yang dia memang menyorot ke objek tertentu. Jadi biasanya task lighting ini kalau misalnya kalian ingin buat konten di studio kalian, mungkin task lightingnya ada di bagian keyboard seperti itu, hanya menyorot di bagian tertentu, atau mungkin hanya menyorot di bagian instrumen piano seperti itu, kalian juga bisa tambahkan. Karena memang untuk bagian pencahayaan ini opsional, kalian bisa menyesuaikan dengan pilihan kalian sendiri. Jadi memang ada beberapa aspek yang kalian harus pahami juga. Ya seperti tadi kita bilang, yaitu general light-nya mau seperti apa. Kalian ingin berapa Kelvin lampunya atau pencahayaannya, yang warm, netral atau cool, itu kalian bisa menyesuaikan. Kalau misalnya kalian bosan juga kalian bisa tambahkan dengan ambient light menggunakan lampu LED atau lampu lainnya juga bisa, terserah kalian. Dan juga mungkin kalian bosan juga, kalian bisa tambahkan juga dengan task lighting dan lain sebagainya. Sebenarnya aspek pencahayaan ini cukup banyak ya, karena memang kalau misalnya kita pelajari lebih dalam, pencahayaan di dalam ruangan itu sebenarnya ada banyak sekali. Cuma di sini kita akan bagi menjadi 3 itu aja. Yang tadi kita udah bahas, yaitu general light-nya mau seperti apa. Kalau misalnya kalian bosan, kalian bisa tambahkan dengan ambient light untuk memberikan kesan tertentu. Dan kalau misalnya kalian ingin menyorot suatu objek tertentu, kalian bisa tambahkan lagi dengan task lighting. Nah, poin selanjutnya yaitu adalah furniture. Nah, kalau misalnya kalian sudah menentukan desainnya seperti apa, ada pencahayaan seperti apa aja di dalamnya, nah kalian bisa menentukan juga nih furniturnya dengan lebih mudah. Kayak misalnya kalian ingin menggunakan warna yang cenderung cool begitu, otomatis furniturnya mungkin bisa disesuaikan juga dengan menggunakan furnitur yang mungkin warnanya putih seperti itu. Kayak misalnya dari klien kita tuh di Game Loft Indonesia, dia memang keseluruhan bagian ruangannya menggunakan warna yang cenderung cool seperti itu. Jadi di bagian dindingnya ada kombinasi abu-abu, warna putih dengan ambient light warna biru seperti itu di bagian control roomnya. Dan dia di situ menggunakan furnitur dengan warna putih seperti itu. Jadi memang untuk furnitur ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian bisa menyesuaikan furnitur ini sesuai dengan tema di ruangan kalian. Nah, poin selanjutnya yaitu adalah kenali material yang digunakan. Nah, sebenarnya ini adalah aspek yang cukup penting kalau misalnya kalian ingin membuat desain dari ruangan kalian itu tidak hanya terlihat bagus tapi awet seperti itu ya. Contohnya kalian ingin mendesain di bagian lantainya, kalian harus kenali dulu tuh. Kalian ingin menggunakan lantai vinil, SPC atau parket seperti itu. Jadi benar-benar ketahui material atau bahan yang digunakan seperti itu. Dan sebenarnya ini cukup penting. Contohnya kalau misalnya kalian ingin membuat furnitur custom seperti itu, kalian juga harus kenali kira-kira materialnya seperti apa gitu. Kalian ingin menggunakan bahan khusus atau memang kalian ingin menggunakan bahan yang cukup umum seperti itu. Ini memang harus kalian kenali baik-baik agar studio kalian sebenarnya lebih awet dan sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya ada bagian yang kalian kurang pahami, seperti kalian kurang paham di bagian akustik, kalian bisa langsung komen aja kurang pahamnya seperti apa, seperti itu. Kalau misalnya kalian juga ada ingin masukan seperti, oh untuk insulasi harusnya seperti ini. Kalian bisa langsung aja komen di bawah, nanti kita akan bahas, atau nanti kita akan buat videonya secara terpisah. Dan itu dia, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.